Halo, ketemu lagi dengan Amanda. Hari ini kita ngobrolin buku di toko buku Livre. Buku yang mau saya obrolin hari ini adalah bukunya R.F. Kuang yang judulnya Babel. Ini bukan bukunya yang terbaru ya. Yang buku yang terbaru ada namanya ada deh, nanti kita akan bahas. Tapi ini adalah bukunya R.F. Kuang yang pertama kali saya baca dan saya sangat-sangat suka. Disclaimer dulu nih, di bagian depannya RF Kuang sudah menyampaikan Babel adalah karya fiksi spekulatif. Jadi nggak beneran ya. Tapi karena cerita ini berlatar belakang di Oxford, sekarang permasalahannya adalah siapa sih yang nggak tahu Oxford. Jadi Kuang sendiri menuliskan di bagian depan ini, permasalahan dalam menulis novel Oxford adalah karena siapapun yang pernah mengunjungi Oxford akan menelisik naskahmu untuk mencari tahu apakah penggambaranmu tentang Oxford selaras dengan kenangan mereka tentang tempat itu. Lebih parah lagi jika kau orang Amerika dan menulis tentang Oxford, sebab apa sih yang diketahui orang Amerika dalam perkara apapun? Ya, jadi Kuang ini sudah mengatakan di depan bahwa ini fiksi loh ya, jangan dicari-cari ya, menara yang namanya Babel itu nggak ada loh, walaupun dia berhasil membuat sebuah apa ya peta gitu ya yang unik, memposisikan di mana sih Babel itu berada. Kelihatan nggak di sini Babelnya. Nah, kemudian dia juga menggambarkan Babel itu sebagai sebuah menara yang bertingkat 8 ya kalau nggak salah ya. Nah, inilah Menara Babel. Ada ceritanya sendiri Menara Babel, tapi ini apa namanya ya, ya fiksi gitu kan, tapi seru gitu lah. Kalau misalnya itu istilah sekarang untuk kayaknya lebih tepat dark academia gitu kan, mengenai uh, dunia perkuliahan. Nah, karena kita juga bergerak di dunia perkuliahan, jadi kayaknya ini cukup 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 apa namanya, cukup dekat kehidupannya ya, kehidupan mahasiswa yang banyak paper, nggak bisa tidur, nggak boleh salah, yang harus uh, beradu beradu argumen dengan dosen dan sebagainya. Tapi di sini uh, inti permasalahannya adalah terjadi karena yang namanya karena ini bahasa Indonesia ya, diterjemahkan sebagai cipta perak. Jadi perak itu bisa digunakan untuk memperbaiki proses apapun, misalnya di kendaraan gitu, perak itu bisa digunakan untuk membuat mobil berjalan lebih cepat gitu. Atau di industri lain perak dibuat untuk apa gitu. Jadi apa namanya, kayak kayak bahan ajaib gitu loh yang bisa membuat sesuatu itu bekerja dengan lebih baik. Nah, permasalahannya adalah si perak ini dibuat dengan perak yang ajaib ini itu dibuat dengan mengukir kata yang terkait dengan fungsinya tadi itu gitu. Misalnya untuk menghilang gitu, digunakan bahasa misalnya Cina dengan bahasa apa. Jadi perak itu bolak-baliknya itu diukirkan kata yang dimaksud gitu. Nah, permasalahan pertama adalah perak itu diambil dari luar Inggris gitu kan, di negara-negara yang pada waktu itu nih kira-kira tahun 1830-an itu peraknya diambil dari negara-negara yang terbelakang gitu lah ya, kurang lebih. Termasuk di situ adalah di salah satu negara itu ada Cina. Nah, si siapa namanya ini, si Robin ini, dia itu anak yatim piatu dari kanton. Jadi uh, sebelum dia kehilangan orang tuanya itu, dia sudah ada seseorang yang berbaik hati dari Inggris apa namanya, mengirimkan seorang pengasuh yang juga mengajari dia bahasa Inggris sekaligus mempertahankan bahasa Cina-nya. Nah, si orang inilah yang kemudian menyelamatkan Robin dari wabah apa sih, penyakit apa sih pokoknya yang mematikan.
kolera bukannya, lupa, yang mematikan sehingga hanya Robin lah yang selamat. Bahkan si pengasuhnya yang ditaruh di kanton pun ikut meninggal karena wabah itu. Nah, cuma si Robinnya selamat, juga diselamatkan oleh si Cipta Perak itu dengan terjemahan yang berfungsi untuk menyembuhkan. Nah, kemudian dia dibawa oleh si profesor itu ke Inggris untuk disekolahkan di Oxford tadi sebagai mahasiswa penerjemah gitu. Nah, yang menjadi penting dari si Robin adalah karena dia tetap bisa menggunakan bahasa Cinanya itu, bahasa Kantonnya itu. Dia jadi Cipta Perak ini akan berhasil kalau orang yang mengucapkan, menuliskan dan mengucapkannya itu memang menguasai dua bahasa tersebut gitu. Jadi bukan cuma sekedar bisa bahasa Kanton misalnya, tapi memang dia fluently speaking atau bahkan kalau perlu mimpinya pun masih pakai bahasa Kanton gitu. Itulah yang membuat Cipta Peraknya Robin itu menjadi unik karena dia punya kemampuan itu. Di sisi lain ada temennya yang memiliki kemampuan misalnya dengan bahasa Tamil India gitu. Jadi memang kayak di Babel itu si institusi penerjemahan itu mereka seperti mengumpulkan orang-orang dengan kemampuan bahasa yang sama-sama bagusnya antara bahasa Inggris dengan bahasa di lokalnya. Kemudian selain itu juga dia harus belajar kayak arti kata, kemudian persamaan, perbedaan, dan itu yang membuat belajar di Oxford, dalam hal ini belajar di Menara Babel ini menjadi seru gitu, karena kayak belajar akar bahasa gitu kan, kemudian dia berubah menjadi bahasa apa dalam arti yang mungkin sedikit berbeda. Nah, ini agak menariknya di situ. Dan terjemahan memang dari pengalaman kita menerjemahkan juga nggak mudah ya, nggak semua kata itu bisa diterjemahkan. Nah, ada pesan-pesan mengenai imperialisme juga gitu, karena dengan membutuhkan orang-orang seperti si Robin sama si Ramis ini yang dari India, mereka tuh kayak menjajah gitu kan. Mereka orang Inggris nih maksudnya, membuat si anak-anak ini kehilangan tanah airnya gitu kan, kemudian mungkin juga kehilangan harga dirinya, dan negara yang tempat mereka ngambil perak itu juga nggak berubah jadi lebih baik kondisinya gitu. Itu yang kemudian dipermasalahkan oleh kakak tirinya si Robin ini gitu kan. Jadi ternyata dia punya kakak tiri itu di Inggris yang sama-sama juga angkat oleh profesor yang sama, juga sama-sama diambil dari Cina gitu kan. Cuman kayaknya nggak berhasil nih si kakak tirinya karena dia nggak mimpi pakai bahasa Kanton tadi gitu. Dia hanya sekedar bisa gitu. Nah, kemudian si kakak ini dengan teman-temannya membentuk organisasi yang sebenarnya menyabotase perak-perak itu gitu loh, untuk dikembalikan ke negara tempat mereka ngambil peraknya. Jadi maksudnya negara yang diambil sumber dayanya si perak itu juga harusnya mendapatkan manfaat dong. Jangan hanya orang Inggris saja yang mendapatkan manfaat dari si perak yang bisa membantu segala macam, termasuk pengairan kota, kemudian industri-industri alat berat, kemudian bahkan sekedar membuat taman jadi sangat zen gitu karena kebisingan terblok di luar itu gara-gara si peraknya. Pokoknya gitu deh. Jangan sampai si perak itu hanya bermanfaat bagi negara yang menjajah itu, dalam hal ini Inggris gitu kan. Jadi ada pesan-pesan imperialisme gitu bahwa kamu tuh mengambil sumber daya, bikin juga dong si negara yang punya sumber daya itu sejahtera gitu. Jangan diadu domba, jangan diambil tanpa diperhatikan kepentingannya dan sebagainya. Nah, Robin akhirnya terbawa ke situ dan kemudian menjadi jadi pemberontak ya, karena dia kemudian mengikuti kakak tirinya dengan gerakan bawah tanahnya, dan akhirnya ya seperti layaknya pemberontak ya, udahan gitu, diselesaikan dengan cara yang ya tidak
tidak kita duga gitu. Jadi agak tragis sih, makanya saya tadi bilangnya darah akademia. Tapi cerita mengenai perkuliahannya sih seru, terutama kalau kita senang dan kita paham dunia penerjemahan. Itu seru sih gitu. Dan bukunya ini cukup tebal ya. Berapa nih? Kok enggak, halamannya nggak ada sih? Ya tebel deh. Oh ini dia 635 halaman. Nggak berasa tapi karena ini seru banget. Ini yang pakai pita-pita ini punya saya. Tadi saya tunjukin yang ini, yang masih di itu. Ada di Livest. Jadi siapapun yang suka dengan konsep-konsep dari akademia, menurut aku ini sih oke banget gitu. Sebagai awal, nanti kita ceritakan lagi novel terbarunya. Sampai ketemu.